ada yang bisa dibantu. Iya. Kenapa Ibu? Ini anak saya di area pantat kemaluan itu ada bercak merah-merah sama di mulutnya ada putih-putih. Oh, ya putih-putih. Di sininya gatel, Gatal sih gatel dia. iritasi ya. Iya. Oke, mulutnya putih-putih. ASI atau susu formula Bu? Campur. Oh, dicampur. Baik, jadi saya periksa dulu ya Bu ya. Baik Ibu, tadi sudah ditimbang ya. Berat badannya bagus, pernapasannya juga bagus, suhunya juga bagus, tidak ada demam ya Bu ya. Jadi saya udah cek nih Bu, iya betul di situ ada ruang popok. Kalau misalnya kita sebutnya diaperas. Sebelumnya Ibu tahu nggak diaperas itu apa? Kurang paham sih. Ya, jadi diaperas itu adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Terus hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah ini. Masalahnya penyebabnya kenapa nih kalau misalnya diaperas itu biasanya Ibu tahu? Apa ya? Kurang tahu. Oke, saya jelasin ya Bu ya. Diaperas itu atau ruang popok itu bisa disebabkan karena kebersihannya nggak terjaga nih. Ya, terus sering buang air kan, si baby kan. Terus mungkin bisa jadi bayinya itu sudah mengkonsumsi antibiotik atau bayi sudah mendapatkan antibiotik dari air susu ibunya konsumsi antibiotik atau tidak. Tapi yang lebih sering terjadi itu karena area di bagian kemaluan babynya itu tidak bersih atau tidak cocok, betul lembab, tidak cocok dengan popok bayinya. Jadi ada yang lebih sensitif. Ibu wajib nih ganti popoknya lebih sering ya Bu ya. Kalau misalnya udah basah langsung segera diganti, bersihin. Terus hindari penggunaan tisu basah ya, karena dapat menambah iritasi si anak. Jangan pakai bedak ya, dilarang untuk mendirikan bedak di area genitalia bagian kemaluan bayinya ya, nanti dia berkembang lagi nanti ya. Terus cukup keringkan saja, menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan yang keras dapat menyebabkan iritasi si bayi semakin buruk lagi. Terus hindari penggunaan popok yang terlalu kencang ya, dan tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popok. Jadi cukup jaga kebersihannya saja. Nah, Ibu nanti di rumahnya harus sering ganti popoknya ya, jangan sampai basah, jangan sampai penuh ya, harus segera dibersihkan. Nah, tadi kan keluhan yang kedua itu ada putih-putih ya di bagian mulut babynya ya. Nah, itu kita sebutnya sebagai oral thrush. Oral thrush itu adalah kandidiasis di bagian selaput. Nah, biasanya itu ada di lendir mulut, mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum itu bagian langit-langit ya dari dalam mulut itu. Nah, itu bisa disebabkan karena babynya itu minum minum ASI tidak dibersihkan ataupun minum susu formula tidak dibersihkan bagian area mulutnya. Nah, biasanya untuk anak yang ada bercak kuningnya itu bisa menyebabkan demam juga Bu. Nanti dia menyusunya juga berkurang. Nah, itu Ibu harus segera cepat ditangani nih, harus dibersihin di bagian mukosa mulut babynya ya. Nah, kalau misalnya babynya menggunakan susu formula, usahakan botolnya itu dicuci bersih, direndam dengan air panas ya. Lalu bila dia yang pakai empeng, kakak misalnya usahakan empengnya itu sudah tidak dipakai lagi karena dia akan merusak bagian struktur rahang ya. Nanti kan dia jadinya akan menyebut pertumbuhan bakteri yang ada di mulut bayinya ya, jadi harus dibersihin. Caranya gimana nih? Mamanya bisa gunakan kasa bersih, tahu kasa bersih. Nah, itu direndam dengan air panas, lalu tunggu sampai dingin. Ya, habis itu diperas, lalu dililitkan di bagian jari ibu, langsung dibersihkan di mulut bayinya, dibersihkan tuh ya, supaya si bercak putihnya itu akan berkurang. Jadi babynya menyusunya lebih
bagus lagi, makannya tidak terganggu lagi. Oke, sudah jelas ya. Ada yang bisa dibantu lagi? Udah cukup. Cukup jelas ya untuk penjelasan ruang popok sama ada bercak putih di bagian dalam mulutnya. Oke, baik, terima kasih ya Bu ya. Semoga cepat sembuh, lekas membaik ya Bu ya. Terima kasih.